Christopher. Wah, kok wong sudah lama nggak ketemu ini. Iya, bagaimana Kita kabar? ngobrol-ngobrol sekarang ya. Iya, bagaimana kabar Anda di Kabar Belanda? di Belanda, kabar di Belanda sekarang sudah membaik during this pandemic. Not bad at all. Untungnya di sini ya nggak terlalu parah ya. Jadi kalau mau keluar-keluar gitu masih boleh dengan let's say dengan kesadaran diri masing-masing. Seperlunya aja kalau bisa keluar. Bukannya dengar-dengar sudah But boleh masuk ya? boleh masuk ini maksudnya boleh masuk kemana ya? Maksudnya, Boleh. anak-anak sekolah bukannya sudah boleh masuk ya? Yang boleh masuk itu cuma anak-anak yang kecil, setauku ya, so far. Jadi baru kayak anak-anak TK atau elementary school, I think. But itu pun cuman mungkin kalau kalau ditranslatein ke Indo itu kayak anak sampai kelas 3 gitu kayaknya. Kalau yang kelas 4, 5, 6 itu masih belum boleh. Which means itu kan sudah artinya oke kan? Maksudnya anak kecil kan harusnya lebih rentan daripada yang Aku dewasa ya maksudnya. wah, to be honest, aku nggak ngerti sih ngebedainnya gimana. Tapi it is what it is. Dan si government udah bilangnya begitu. Ya menurutku not bad lah. Not bad daripada nothing at all. At least karena kalau aku merasa soalnya aku punya teman-teman kerja, mereka kan yang tim-tim senior kan mereka udah kebanyakan udah berkeluarga. Hmm. Nah, apa mereka ini ya most of them mereka udah punya anak. Jadi ya kadang-kadang kerja itu susah sih kalau kalau di apa kerja 8 jam sehari tapi diributi terus sama anak itu wah itu quite a challenge especially during meetings gitu wah ya pada ya itu let's say meramaikan suasana ya tapi oke lah ya terus government udah bilang udah boleh masuk itu buat yang anak kecil kayak si tim seniorku itu bilang wah not bad mereka sudah relief gitu jadi kayak ada ada yang jagain istilahnya. Setidaknya tidak Nggak terganggu. perlu jagain terus 8 jam sehari. Ya, 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 oke lah. Setidaknya tidak terganggu ya. Ya, ya, ya. Ya, itu menurutku ya kadang not bad lah bisa bisa dijadiin kayak intermezzo gitu mungkin jadi apa waktu waktu brainstorming gitu terus tiba-tiba anaknya datang Hmm. mama minta makan ya itu not bad menghibur Oke. especially apa kalau kerja-kerja di bidang IT itu kan kadang error-error itu bingung ya kenapa kok bisa error kenapa kok ya bisa solve gitu nggak tahu juga kenapa nah, Hmm. ya let's say it's the magic. Jadi kalau yang kerja-kerja gini belum dikasih tahu ya? Belum dikasih tahu kapan bisa mulai kembali ke kantor lagi? hmm. Atau sudah ada pengumuman gitu? So far ya officially by government sebenarnya ya, belum ada official date-nya ya mereka belum berani kasih official date-nya tapi ya sampai detik ini masih direkomendasikan buat ya kerja dari rumah sebanyak mungkin karena ya memang dari awal kan dulu tujuannya maunya flatten the curve jadi ya kalau bisa apa berkontribusi di rumah terus supaya nggak nambahin angka ya why not gitu dan so far nggak terlalu parah sih di Belanda kayaknya ya tapi Belanda negara kecil ya jadi kita juga kayak kalau menurutku aku nggak bisa ngomong jadi mungkin karena negaranya nggak besar-besar banget jadi at least untuk membatasi orang-orang di sini itu masih bisa dikontrol Setidaknya karena kalau kecil ya. dibanding sama Italia sama ya kalau dibanding sama Italia sama Spain gitu wah itu kan mereka negara besar ya apalagi juga Italia sama Spain itu juga orang-orang Europe sendiri seneng kan kalau liburan summer gitu itu kan kayak orang Belanda itu
bilangnya itu ya tempat escape-nya mereka itu buat holiday, karena di Belanda cuacanya hujan terus, tapi kan kalau di summer di Italia kan mereka punya coastline. Nah itu kan apa, bisa senang-senang di pantai, terus bisa enjoying the sun to the fullest. Ya, Memang boleh. ya, Enjoying the sun. ya, 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 Jadi kok ya, ya, ya. kalau pribadi prefer kerja di rumah atau kerja di kantor? Kok saya rasa lebih enak kerja di kantor ya. Maksudnya ini kita kan dapat fasilitas toh. Contoh minum kopi disediakan, ada yang gratis. Terus biskuit pasti Hmm. ada, cookies pasti ada. Benar nggak sih? Kalau Hmm. kalau misalnya di rumah kan kita menyediakan sendiri ini lumayan kan keras kan. Kita menyediakan kopi, biskuit, cookies buat Hmm. cemilan kita gitu. Nah, aku sharing pengalamanku ya. Jadi aku kan udah kerja di Belanda ini kurang lebih 2,5 tahun. Ya biasanya aku kerja tuh juga traveling ya. Jadi kayak hari Senin itu benar-benar butuh waktu. Aku harus benar-benar kayak jam 5 pagi itu harus bangun buat siap-siap buat travel ke Amsterdam karena aku tinggalnya di desa. Tapi menurutku itu not a bad thing ya, karena public transport di sini bagus. Jadi cuman kadang tetap bisa delay. Itu kadang ya kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi orang di sini eh, kalau delay pun mereka toleransi kok. Kalau kita telat ke kantor itu ada legit reason, itu menurutku not a bad thing ya. Itu kan beyond our control kalau mereka bilangnya. Ya enak ya. Dan lagi pula kalau aku kerja itu kalau di bidang IT sebenarnya kan bisa dikerjain remote ya. Jadi kalau kalau misalnya mau ke kantor tapi telat keretanya, aku bisa buka laptop di kereta, walaupun kadang ya karena keretanya semakin dekat ke Amsterdam semakin ramai ya. Itu kan biasanya tempatnya kayak capital city di mana orang-orang ya banyak company besar, terus mereka kan juga semuanya pada ke Amsterdam buat mau kerja kan jam kantor pagi. Nah, itu ya terus ya menurutku biasanya kalau kerja di kantor itu, kalau aku kan kantor klien ya menurutku itu lebih efisien ya, soalnya kalau aku merasa itu lebih efisien soalnya aku bisa interaksi sama orang-orang di sana. Jadi kalau aku punya problem gitu, aku bisa langsung ke mejanya mereka, terus aku bisa kontak face to face gitu. Kita bisa problem solving langsung on the spot gitu. Kita punya error ini, terus kira-kira problem solvingnya itu cara apa menyelesaikan masalahnya ini gimana. Nah itu menurutku langsung straight to the point. Nah ya kalau during this pandemic time itu menurutku ini completely different experience kalau kerja di rumah ya. Tapi untungnya dia karena teknologi tahun 2020 ini sudah canggih ya, semuanya serba online gitu. It's not a bad thing karena kita pun di rumah bisa sekarang connect VPN, jadi tetap bisa akses data-data di klien walaupun kita nggak on the spot. Jadi mereka sudah siapin kita gitu loh, kayak credentials, VPN credentials buat supaya kita tetap bisa akses datanya walaupun kita nggak on the spot. Itu menurutku teknologi yang bagus. Nah, terus yang bagus lagi sekarang itu di tahun 2020 banyak team messaging application yang udah bisa banyak screen sharing ya. Itu menurutku itu penting sekali. Kayak kita gini kan ya. Ini ngomong-ngomong ini perdana loh. Ini apa? Ini perdana kita Iya. buat rekaman ini supaya untuk masuk Kita YouTube. ngomong-ngomong kayak podcast gini. Ini sebenarnya ide yang bagus nih. Kalau kita bisa ngomong-ngomong
terus kita bisa berbagi ilmu ke Mhm. orang-orang for free, ya why not gitu loh. Kita we have nothing to lose anyway, so ya kenapa kita nggak berbagi aja gitu loh. Aku sebenarnya tipe orangnya, aku tuh nggak seneng apa, aku sendiri tuh nggak masalah kalau apa sering berbagi sama orang. Kita kalau ngasih skill ke orang lain ya, kita nanti itu menurutku kita itu bisa ngeliat kreativitas orangnya gitu loh. Mhm. Karena kebanyakan murid tuh selalu lebih pintar daripada gurunya. Jadi menurutku kalau kamu bisa berbagi skill membuat orang sama apa, let's say bahasa bahasa Surabaya bondoi skill, kamu nanti bisa lihat anu ya apa, bisa lihat kayak hasilnya itu kayak, nah hasil kreativitas tiap orang itu kan beda-beda. Jadi nggak masalah jika gitu itu, let's say jadikan inspiration gitu loh, Menyenangkan ya buat bisa lihat buat orang belajar hal yang iya baru. ya, salah satunya menyenangkan ya bisa lihat orang bisa itu kan ada rasa tersendiri kayaknya. Iya, iya, iya. Jadi ya menurutku berbagi skill itu kalau bisa bisa berbagi skill ya why not. Nah, Mhm. tadi kita kembali ke mana? Topik screen sharing ya. Ya, ya. Ini kan pertama kali ya kita ya. Kalau aku bilang ini belum belum full screen sharing ya. Ini lebih lebih let's say seperti video call. Iya ya, ini apa adanya Karena sih ya. ya, Kita mendadak soalnya ya. ya, ya. Tapi lancar enggak ya Ya, koneksinya? bukan masalah mendadaknya, tapi I would say termsnya itu video call. Mhm. Karena kita telepon, terus person A sama person B, we are talking to each other. Ya, of course kita bisa lihat screen, bukan lihat screen, kita bisa lihat gambar kamera dari each other side Oh masing-masing. iya ya ya. Nah, Ini kan tapi kalau bisa bro harusnya kan. Sekarang ini kan harusnya bisa ya. Nah, itu ya screen sharing. Kalau screen sharing itu lebih fokus kepada bukan 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 apa yang ditunjukkan ke kamera ya, tapi device yang kita lagi pakai ini lagi in a call, kita bisa menunjukkan ya, literally what's on our screen Ya actually. ya ya ya. Oke oke, I know I know. Ya, ya, ya. Kita biasanya Mungkin memang mungkin mungkin screen apa sharing kok memang ya. Iya, ya. Apa mungkin kita sekalian demo juga itu ya. Apa jadi orang-orang itu bisa tahu ke 2020 ini everything is so practical Tapi itu dan masa it helps. teknologi 2020 bro. eh Bukan ini selama ya. aku Maksudnya aku kayak aku aku let's say nggak bilang 2020 ya, tapi screen sharing ini baru di develop. Kita kan sekarang telepon pakai Skype ya ini ya. hmm, Skype itu bukan dari dulu sudah ada screen sharing loh. Baru mungkin mungkin screen sharing dulu udah ada ya, udah ada dari zaman dulu. Tapi untuk laptop, jadi let's say it was a privileged features for laptops or PC device, like actually like the old traditional computer machine, I would say. Jadi laptops or PCs, Windows, Macs. tapi tetap Nah, gratis tapi toh. Maksudnya gak baik juga. ya, ya, benar, benar, benar. Dari zaman dulu udah gratis. Mhm. Tapi what's more interesting right now in 2020, kita udah bisa bahkan bahkan ke mobile device yang ukuran kecil-kecil gitu udah bisa juga apa pakai feature something like this, Mhm. which those used to be only the features that you can have in your traditional computer machines like the MacBook atau Windows laptop. Kalau zaman dulu belum bisa kita mau screen sharing di device Android, mau di device iPhone, iPad atau Galaxy Tab, itu dulu belum bisa. Tapi sekarang 2020, well, not 2020, I think waktu itu 2019 mereka baru baru mulai, let's say, uh, spreading their wings. Tapi mungkin Jadi mereka udah lebih tepatnya mungkin lebih multi platform, let's say. kepake sekarang mungkin ya apalagi di situasi seperti ini lebih kepake ya mungkin ya.
Iya, 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 iya. Ya karena kan kita punya banyak device mobile yang selalu apa, yang selalu ready di pocketnya kita ya. Mhm. Nah, itu kan juga it's always a powerful device. Kita bisa bisa do a lot of things with it. Mhm, mhm. Nah, ya mereka sudah membuka option baru. Mungkin mungkin kita harus coba juga ya sekarang screen sharing gitu. Gimana? Boleh, boleh, boleh sih. Ya, coba kayak 1 menit aja. Jadi supaya ngerti idenya gitu. Boleh, boleh. Oke, let me try to share my screen. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu ya. Emang teknologi teknologi ini harus diikuti ya. Kayak 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 tadi kita cerita aja ya. Kayak tadi di sebelum kita mulai record video ini kan kita ada ada apa ya? Ada kayak masalah Ya, teknis lah nah, ya. Masalah teknis ini di mana internet connectionnya, terutama internet connectionku ini kan jelek loh. Karena pertama ya. memang trafficnya lagi tinggi. Tapi setelah kedua handphonenya memang handphone teknologi lama. Setelah kita pindahkan ke handphone teknologi baru memang dia lebih stabil ya, Bro ya. Memang tidak bisa dimungkiri ya. Kadang memang itu terjadi. Nah, device-device itu sebenarnya anu ya apa? Oke, oke, aku hold dulu screen sharingnya. Jadi device-device itu sebenarnya waktu kita beli waktu kita mau beli itu disesuaikan aja kebutuhan kita masing-masing sebenarnya. Jadi kalau aku sendiri, aku punya prinsipal, kamu nggak butuh latest and greatest menurutku. Jadi kalau beli device itu teknologi, let's say beli HP itu, kamu nggak perlu beli yang HP yang latest flagshipnya seperti Apple, Samsung, yang beli yang HP langsung 15 juta ke atas. Itu sebenarnya overkill sih mungkin. Karena HP dari 2 tahun yang lalu pun udah itu sudah benar-benar amazing sih menurutku. Processing powernya pun bahkan kadang kalau ya eh, mungkin gini. Mungkin oke, kita lihat flagship, tapi mungkin kita lihat kembali ke 2 tahun yang sebelumnya. Jadi kita bisa save a lot of money gitu. Nah, kita kalau ngelihat device, walaupun yang tahun 2018, 2017, itu sebenarnya processing powernya itu more than enough. Bahkan, let's say, kadang mungkin Tapi memang benar, Bro. computing powernya lebih kuat daripada laptop-laptop yang mid range ya. Atau mungkin kalau beli laptop tapi yang uh, speknya spek bawaan. Tapi memang benar Nah, ya, Bro ya. Maksudnya kayak ya, handphone gitu apa kayak misalnya kita bandingin ya handphone handphone sekarang yang sama handphone zaman dulu, misal handphone zaman dulu flagship, kita sebut merek kayak lah langsung ya, misal oh ya, Samsung ya. Samsung S dulu, S berapa, S8, kamera ini sama kameranya dia sama kamera handphone handphone sekarang itu masih menangan kameranya dia loh, kalau kalau kita bandingin secara hardware ya maksudnya ya, bukan secara sistem prosesinya ya, tapi secara hardware itu dia lebih menang dibandingkan Ya, handphone ya, ya. 2019 sampai 2020 yang harganya mid range. Maksudnya kan kalau sekarang kan Samsung S8 kan sudah turun sekitar mid range lah harganya. Kalau di Nah, compare itu maka itu. hardware kameranya itu memang lebih menang sih. Cuma ya itu fasilitas kayak teknologi ini memang kita nggak bisa dapat, Nah, prosesor itu terutama ya. ya itu sebenarnya gini. Mungkin kalau beli Android, aku mungkin bisa bisa bilang ya mungkin karena aku dulu I used to be an Android fan. Mhm, Well, sampai sekarang pun aku masih oke dengan Android karena aku dulu sempat pakai Note 2, mhm, Samsung Galaxy Note 2 itu menurutku one of the best device ever yang mhm. aku pernah punya. Eh, di Android itu waktu kita beli spek itu waktu rilis di tahun itu menurutku
itu benar-benar kalau beli flexnya di tahun itu, mungkin waktu itu benar-benar you can do everything with it. Tapi as the time goes by, hardware-nya itu tetap kuat. Tapi software-nya mungkin ya kalau Android. Software-nya kalau kita bilang buat long run-nya 2 tahun, 3 tahun itu mungkin agak susah mungkin. Ketinggalan memang ya kalau untuk softwarenya ya, untuk Hmm. prosesornya ya. Jadi let's say kalau dibilang nge-lag itu aku nggak pernah komplain ada nge-lag ya pakai Android. Walaupun itu Android yang lama, aku nggak bilang itu nge-lag. Cuman kalau kita mau lihat features dari upgrade OS-nya, nah itu biasanya kita yang a little bit lag behind. Aku bisa jadi kalau menurutku opiniku seperti itu sih. Jadi kalau kamu memang mau features dari latest OS itu kadang Android agak susah mungkin. Kamu bisa dapat update tapi kayak 6 bulan ke depan. Kecuali kamu selalu pakai HP yang 15 juta, 20 juta, let's say sekarang Galaxy Note 10. Nah, itu kan pasti, of course, it's running the latest OS, of course. For some people, it is worth it, bro. Nah, ya itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya kamu beli Galaxy Note 9, nah, kamu merasa fiturnya di Note 9 itu udah cukup apa kurang? To be honest, saya nggak pakai Samsung sih, bro. Ya. Tapi oke lah. Tapi Note kan menangnya di stylus pen-nya ya memang. Saya akui memang apa enak kalau misalnya kita kayak butuh apa Handy ya, handy seperti kita handy. edit. Kalau apalagi kalau butuh signing document contracts or whatever where you need the actual pen, I think Note is the one of best device where you can really do it digitally. Dan setahunya belum ada ya masih brand lain yang menandingi Samsung Galaxy Note ya? Belum ada ya? Kalau di HP kayaknya belum ya. Tapi let's say kalau kamu memang benar-benar butuh digital pencil, mungkin kamu bisa lihat Apple juga sekarang mereka punya iPad yang harganya $300, $400. Tapi kan itu mereka bisa. juga sudah support Apple Pencil. Tapi, memang nggak ya itu itu nggak bisa dipungkiri ya karena itu tablet. Kalau Samsung kan phone, jadi memang bahkan mereka juga bikin desain tuh kayak di Samsung Note itu kan ada space buat pensilnya sendiri supaya bisa disimpan. Jadi memang apa satu-satunya yang smartphone yang masih berstylus pen itu hanya ya Samsung Galaxy Note ya, memang ngasih ya. Hebat. Ya. Jadi menurutku kalau memang selalu butuh kalau memang kita sering tanda tangan dokumen, let's say, mungkin you should get a Note. I think that's one of the best features that you will not regret at all. Tapi menurutku mungkin kalau kamu nggak butuh pensilnya, kayak Samsung S series-nya mereka tuh mesinnya sama Note juga sama, cuman tanpa pensil, dan mereka S series ini bagusnya. Tunggu bro. Disclaimer dulu bro. Disclaimer. Kita bukan endorse, kita bukan di endorse Samsung, kita bukan menguji menghebat-hebatkan Samsung ya, tapi ya ini ya. Kita hanya berbicara mengenai experience-nya kita lah ya. Iya. Karena aku dulu pernah pakai Galaxy Note 2, jadi let's say
aku dulu di Node World, jadi I'm talking about experience, let's say experience dari masa lalu dulu. Nah, Terus screen jadi sharingnya kalau menurutku S series itu menurutku itu device yang launch timingnya itu selalu tepat menurutku, karena Qualcomm selalu release latest generation chipsetnya mereka itu di akhir tahun atau di awal tahun gitu loh. Nah, dan S series ini selalu pakai latest chipsetnya Qualcomm. Jadi kalau ngeliatin timelinenya ya, misalnya 2019, kita kembali ke 2019 ya. 2019 Februari atau Maret itu kan S10 waktu itu rilis. Mereka udah pakai latest chipsetnya mereka. Itu di bulan Februari atau Maret ya. Nah, Galaxy Note itu yang flagshipnya Samsung itu, mereka pasti juga pakai latest and greatest chipset kan. Tapi ya latest and greatest chipset kalau Note mereka rilisnya itu di akhir bulan. Bukan akhir tahun, sekitar akhir tahun. Fall mungkin. Jadi bulan-bulan 9, bulan-bulan 10 gitu. Nah, of course mereka juga kalau di time frame bulan 9, bulan 10 gitu, si Qualcomm belum ngeluarin chipset yang baru. Jadi mereka pasti pakai chipset yang sama yang ditancepin ke S series-nya mereka. berarti Jadi sebenarnya kalau beli Note tuh kalau menurutku kadang ini opiniku kadang lucu ya, kayak kamu harus nunggu 6 bulan buat device yang baru, tapi chipsetnya udah keluar kayak 6 bulan lebih dulu gitu. iya Ya mungkin gitu. nggak seberapa penting buat orang-orang ya, tapi mungkin untuk beberapa orang mungkin itu bisa di consideration kan mungkin. Oke, untuk screen sharingnya gimana bro? Ini gambar kamu ini cuma domba saja ini dari tadi. Loh, oke, benar. Ya, Daripada kita coba dombanya lagi ya, screen muncul, sharing. Iya. iya, disesuaikan. Nah, kamu sudah bisa ngeliat, guys? Kok nggak bisa ya? Ini Wah, pakai iPad ya bro? iya, tapi kok sekarang ke lock ini ya? Wah, iPad yang baru ini kayaknya review Anda gimana bro? Kayak kok saya baca-baca ini bagus loh. Butuh banyak. tapi ini aku mau tanya satu hal dulu. Kamu sudah bisa lihat layarku apa belum? Oh sudah sih. Layarmu ini screen recording. Hah? Sudah. Oh, Hmm. oke. Ya, cuman somehow aku nggak bisa keluar dari. Oh, ini bisa sekarang. Oke. Ya, well, let's say ya mungkin karena ini sebenarnya sesuatu yang cukup baru, jadi kadang let's say ada bug-bug gitulah, let's say. Tapi it works. I'm glad that it works. Dan kamu bisa melihat screenku, guys. That's something nice. Ya. Ini aku pakai iPad waktu itu aku mikir soalnya karena aku kalau di rumah nggak ada nggak ada second screen. Nah, terus aku sempat consider mungkin daripada monitor apa sih kayak fitur lebih yang aku bisa dapetin dari iPad. Jadi dulu itu sebenarnya aku kayak sempat mikir-mikir apa sih kira-kira kelebihannya. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu dikasih
opini gitu, akhirnya I've decided to get myself one. And so far, I'm not regretting it at all. It was I think aku baru pakai ini ya sekitar mungkin 2 minggu. Jadi ya sejauh ini aku masih masih puas, belum ada komplain gitu. Mantap, berarti iPad ini bisa dipertimbangkan ya. Walaupun untuk gaming juga enggak ya? Dengar-dengar katanya apa? Bisa main game zaman-zaman dulu untuk nostalgia. Iya, nah ini aku punya beberapa aku bukan punya beberapa ya. Aku baru aja main kayak satu game ini game nostalgia zaman PS2 dulu. Ya, ini bagus sih menurutku. Dan ya karena iPad pun sekarang powernya itu benar-benar kuat. Dia disupport sama tapi sebenarnya Apple-nya langsung ya, maksudnya disupport. Jadi processing powernya atau apa itu let's say menurutku benar-benar nggak ada hambatan sama sekali ya. Terus mau ya let's say kalau kita mau trying to be produktif itu kayak kita mau set goal atau apa gitu, kayak kita switch application itu nggak ada hiccup-nya sama sekali. Jadi menurutku so far benar-benar battery smooth. Jadi kayak lancarnya itu benar-benar kayak dikasih mentega gitu loh. Benar-benar licin nih. Ya, enak. Maksudnya paling tidak seperti orang yang ada di sebelahan ya. Tapi ini bisa jarak jauh. Iya. Jadi kita itu bisa nunjukin apa yang ada di layar kita, jadi orang itu bisa langsung ngerti. Getting the point gitu. Jadi mungkin sekarang aku stop sharing, jadi karena itu sudah menjelaskan ide simpelnya dari screen sharing, keuntungannya kalau menggunakan screen sharing. Oke, itu habis masak dah, Bu. Kok panci ini banyak sesudah HP gini? Oh, enggak. Ini sebenarnya ini working space baru ya, let's say. Working space. New workspace karena menurutku daripada wirawiri kayak ke kamar, ke dapur gitu. Kenapa kok nggak kita pindah aja ke dapur, terus kalau kamu butuh sesuatu, let's say kamu ambil jus atau apa gitu langsung cuma literally like 5 seconds next to you kulkasnya. Jadi sebenarnya itu bagi kita ini yang ke sini sebenarnya dibutuhkan itu makanan dan minuman yang sedia di samping kita ya. Ya itu nggak ada salahnya ya, tapi sebenarnya menurutku ya kamu kalau misalnya bikin workspace itu ya apa yang menurutmu comfortable itu menurutku lebih penting karena bagi tiap orang kan beda-beda ya. Kalau menurutku aku di kitchen nggak masalah karena aku sering ambil minuman atau apa gitu daripada distraction gitu kayak wirawiri terus ya aku yang pindah ke sini aja langsung it doesn't waste more of my time. Iya. Itu menurutku jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi cuma itu kenyamanan masing-masing. Ya. Kalau aku bilang lebih baik gitu aja sih. Tapi suka masak, Bro. Di sana kenapa biasanya? Masak spaghetti. Wah. Makanan favorit apa ya? Atau makanan apa ya? Christopher dari zaman dulu di Indonesia sampai di Belanda juga nggak bisa masak. Justru kalau aku sih masaknya cuma ya simple gitu ya. Justru semakin di Belanda semakin nggak bisa masak ya.
Soalnya kan lebih apa, Eh, lebih ringkas tuh. Semua kalau kita ke supermarket kan sudah tersedia pack, tinggal kita anggapannya kita oseng lah, kita pen jadi wes. Iya gak sih? ya, 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 ya. Di sini supermarketnya itu benar-benar, let's say, banyak option ya, banyak banyak pilihan, banyak option, dan bahkan bisa dibilang kamu itu dimanja karena kamu mau beli bawang pun ada yang benar bawang mentah atau kamu bawang yang udah dipotongin, udah di packaging in plastic. Ya, That's tapi of course you're paying the price ya. tapi Jadi kalau kamu mau beli yang apa, yang bawang bombay udah dipotongin itu terus di packaging sama mereka. Jadi kalau kamu mau masak tinggal buka bawang terus apa, toss ke frying panmu. I would say memang it saves you a lot of time. ya Tapi of itu course memang sangat membantu harga itu. yang dibayar juga, ya, ya, ya. Tapi of course itu harga yang dibayar juga, ya itu kan anggapannya, let's say kayak kita beli waktu ya, kayak kita beli waktu. Jadi ya itu kalau kamu punya waktu, menurutku ya mendingan save the money terus kamu potong bawangnya sendiri sih. Tapi Itu suggestionku. eh, Bahkan aku sendiri juga nggak anu lah, nggak sampai separah itu. Aku masih bisa kok motong bawang, ya kita masih sebagai bisa. Jadi milenial let's say, memang suka yang instan-instan kok. Kalau ada instan, kadang kita ya, lebih milih instan ya. Lebih ya, ya, praktis. ya, 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 itu benar, itu benar. Nah, tapi karena aku nggak bisa masak di sini, Hmm. maka dari itu aku lebih condong ke menu seperti yogurt, buah. Itu kan menurutku makanan instan ya, tapi sehat. Yogurt itu maksudnya Gimana, sudah jadi ya. menurutmu? Gimana? Yogurtnya sudah jadi ya. Langsung langsung maksudnya yang yogurt minuman atau yogurt yang packaging yang kental yang ada buah. Yogurt yang itu, yang makanan kayak buat breakfast itu, buat Oh makan ya ya pagi. ya ya, oke oke. Ya, itu kan langsung kamu tinggal buka packagingnya, kamu bisa makan. Mhm. Good. Dan bahkan di sini pun ada banyak macam macam rasanya. Jadi kalau aku sih ya beli beli langsung apa, rasa yang beda-beda itu. Jadi tiap hari makan rasa yang beda-beda biar nggak apa, nggak bosen belenek gitu. Itu not a bad idea actually. Jadi pertanyaanku kenyang tapi aku makannya itu gak kenyang, gak mampu perut saya makan itu. Dulu saya juga Nah, makan gitu loh. aku kayak di sini kayak pagi kayak bikin croissant, bikin breakfast apa ya, bikin bukan bikin croissant ya. Let's say aku udah beli croissant terus aku tinggal panasin di oven, terus kayak nyeplok telur dadar simple gitu. Aku so far let's say sudah adjust ke caranya orang makan di sini. Jadi aku nggak komplain gitu. Kalau itu apa, itu bukan makanan berat kayak makan nasi in the morning, tapi ya Hmm, menurutku proteinnya cukup ya aku paling oke enggak oke ya. aja loh. Gizinya cukup ya. Ya, 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 Penting ya, ya. gizinya. Oke oke oke.